Ketika Ye Chen bebas, dia akan berbagi pengalaman bertarungnya dengan Gu Wen dan Gu Tian. Oleh karena itu, Gu Wen benar. Akan lebih baik jika kalian bisa menyatukan teori dengan praktik. Ye Chen datang dan berkata sambil tersenyum. Teks kuno mengatakan, ada kakak laki-laki Ye Chen di dalam, di sana juga giliran untuk mendapatkan tanganku, aku hanya tidak mau repot-repot melakukannya, betapa sulitnya ah. Haha, semua orang tertawa. Di tepi danau, Fei Tian Tiger memindahkan aula kuno keluar, dan beberapa orang memasuki aula kuno. Ye Chen memberikan beberapa ramuan emas yang telah dia terima sebelumnya kepada Liu Piaoxue dan Yao Xi. Kekuatan Yao Xi dan Liu Piaoyue juga meningkat relatif cepat. Sekarang orang-orang telah dipromosikan ke lantai 4 alam Jindan. Jika mereka bergandengan tangan, lantai 5 area Jindan dapat dengan mudah dibunuh. Namun, ada terlalu banyak orang kuat di tempat rahasia ini, dan tidak lebih dari 6 lapisan di alam ramuan emas. Oleh karena itu, perlu untuk membangkitkan mayat lagi, atau mungkin tidak ada seorang pun yang melindungi hidup mereka. Yao Xi dan Liu Piaoxue sama-sama pergi untuk memurnikan ramuan emas, dan Ye Chen memberi mereka beberapa cairan supernatural dan darah esensi dari orang-orang naga. Fei Tianhu, Gu Wen, dan Gu Tian juga mendapat banyak ramuan emas dan linjing sebelumnya. Sekarang mereka harus berlatih saat mereka tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan. Bertarung benar-benar sebuah seni, itu bukan hal yang acak. Ye Chen telah memilah-milah pengalaman pertempuran baru-baru ini. Dia merasa bahwa pertempuran itu sebenarnya mendalam. Pertarungan tidak hanya bergantung pada alam dan kekuatan kasar, tetapi juga pada lebih banyak cara, yang tidak berarti bahwa semakin kuat, dan semakin sedikit cara, itu tidak selalu menyebabkan kerugian. Selama cara yang terbatas dapat diterapkan pada titik-titik kunci, maka bahkan jika itu lemah terhadap yang kuat, itu tidak mungkin kalah. Secara umum, ini adalah taktik. Jiwa tua itu berkata sambil tersenyum, taktik bukan hanya penggunaan sihir. Jika kita ingin menang dengan yang lemah, pertama-tama, kita harus menemukan cara untuk menangkap titik lemah musuh, dan kemudian kita dapat menggunakan cara apapun. Selama kita bisa menang, cara apapun adalah cara yang baik. Baik itu kucing putih atau kucing hitam, kucing yang baik untuk menangkap tikus. Kata Ye Chen singkat. Bagus sekali, itulah artinya. Jiwa tua itu mengagumi, pertempuran tidak perlu tinggi, tidak perlu berjuang, tetapi harus menggunakan otak. Epos disusun oleh para pemenang. Tidak seorang pun akan peduli dengan metode apa yang Anda menangkan, hanya siapa yang hidup pada akhirnya. Ye Chen menganggukkan kepalanya tanda setuju, yang memberinya pemahaman baru tentang pertempurannya. Cara mengandalkan cara dan kekuatan di masa lalu seharusnya tidak ditingkatkan lebih lanjut. Berbagai taktik harus digunakan untuk membuat lawan tidak dapat membela diri. Membingungkan, membuat marah, cheat ini semua adalah cara dan dapat digunakan. Ye Chen juga duduk di aula kuno dengan lutut bersilang dan bermeditasi. Alamnya masih bisa ditingkatkan, namun, dia tidak punya rencana untuk ditingkatkan. Setelah beberapa saat, belum terlambat untuk menerobos setelah mencerna taktik dan pedoman yang baru saja disortir. Setelah 2 hari, Liu Piaoxue dan Yao Xi telah menerobos ke lantai 5 area Jindan. Napas mereka sangat kuat, dan mereka termasuk dalam level tengah dan atas area Jindan. Harimau terbang itu juga menerobos ke lantai 6 ramuan emas, dan keduanya telah menerobos ke lantai 3 alam ramuan emas, yang keduanya bahkan lebih tinggi. Ye Chen mengumpulkan mereka bersama-sama dan menggambarkan pengalaman bertarungnya dengan sangat rinci. Dia juga memberikan contoh yang tepat untuk menggambarkan bahwa Yao Xi dan Liu Piaoyue sama-sama bersinar di depan mata mereka. Teori ini adalah pertama kalinya saya mendengar teori ini, dan saya pikir itu sangat masuk akal. Benar sekali, saat bertarung, kamu harus tetap tenang. Setiap serangan memiliki tujuannya. Kamu tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan kekuatan spiritualmu, dan terkadang mudah bagi lawan untuk memanfaatkan kesempatan untuk melawan. Yao Xi mengangguk sedikit dan berkata dengan penuh perasaan. Terutama kalian berdua, kerja sama kalian harus saling melengkapi. Mereka harus memiliki pembagian kerja yang jelas dan memperkuat serangan satu sama lain. Dengan cara ini, lawan tidak dapat dicegah. Bahkan jika kamu tidak bisa bertarung, kamu tidak akan terlalu malu, dan kamu mungkin akan lari untuk menyelamatkan diri. Ye Chen berkata, tentu saja,
Jika perbedaan kekuatan terlalu besar, segala cara juga sia-sia, itu hanya bisa melarikan diri. Ini adalah bertarung jika kamu bisa menang, atau lari jika kamu tidak bisa menang. Jika kamu tidak bisa, kamu harus menerima hidupmu. Di akhir artikel, penulis membuat kesimpulan yang disetujui semua orang. Xiao Jingguai, apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Seperti kata pepatah, kalau kamu hanya bicara tapi tidak melakukan trik palsu, kalau kamu hanya berlatih, jangan mengatakan trik bodoh. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Jika aku tidak pergi, aku akan mengikuti saudara Ye Chen. Aku tidak ingin berkelahi dengan orang lain. Itu tidak berarti apa-apa. Aku masih suka melihat bintang-bintang dan menghitung langit. Hati-hati, jangan gegabah. Ye Chen menegur. Yao Xi berkata, jangan khawatir, kami tidak akan membiarkanmu mengambil mayatnya. Ye Chen tertawa dan berkata, tentu saja tidak. Yao Xi dan Liu Piaoyue pergi lagi. Ye Chen menghela nafas dan melihat mereka pergi. Prosa Cina kuno mendatanginya dan berkata, saudara Ye Chen, kedua saudara perempuan itu sangat cantik. Yang mana yang kamu suka? Ye Chen tertegun sejenak. Dia mengetuk kepala prosa Cina kuno dan berkata, apa yang ditanyakan anak-anak tentang hal-hal ini? Aku tidak muda lagi. Aku berusia 16 tahun. Aku sudah dewasa. Guwen menyeringai tidak puas. Ye Chen melirik prosa kuno itu dan berkata dengan senyum buruk, aku tidak melihat di mana itu besar. Tidak peduli seberapa sederhana prosa kuno itu, kamu juga dapat memahami kata-kata Ye Chen. Wajahnya memerah dan bersenandung, kakak Ye Chen, kamu baik atau buruk, dan kamu membencinya. Katanya, dengan malu-malu lari. Guwen berlari ke danau, menatap dadanya, menggaruk kepalanya dan berkata, apakah itu benar-benar sekecil itu? Kakak Piaoxue dan kakak Yao Xi tampaknya jauh lebih besar dariku. Ternyata Ye Chen suka payudara besar. Aku tidak tahu apakah Ye Chen akan menyemburkan darah ketika dia mendengar ini. Namun, di danau, ada gelombang air kecil, seperti anak panah, menembus air, langsung menuju ke Tiongkok kuno. Prosa kuno sama sekali tidak memperhatikan bahwa gelombang air itu semakin dekat dan dekat dengan prosa kuno. Begitu Guwen mendongak, dia melihat gelombang air. Namun, danau tiba-tiba pecah dan menyemburkan semburan besar. Raungan. Raungan datang, makhluk seperti naga keluar dari air dan meraung ke langit. Guwen duduk di tanah dengan ketakutan, takut melihat binatang besar keluar dari danau. Ini adalah naga hitam dengan tanduk panjang dan sisik hitam. Naga hitam itu berjanggut putih dan berbau kuno. Ye Chen mendengar suara itu dan segera bergegas keluar. Melihat Guwen di depan naga hitam itu, wajahnya berubah. Gu Tian bahkan lebih khawatir. Dia berteriak, Xiao Wen, cepat kembali. Sudah terlambat, aku akan sampai di sana. Di depannya, yang paling kuat adalah menggunakan hukum waktu dan ruang yang kuat. Dalam menghadapi raksasa seperti itu, kekuatan adalah hal yang mendasar. Kemudian, Ye Chen mengambil aksara Cina kuno dan melemparkannya keluar. Gu Tian segera bergegas untuk menangkap aksara Cina kuno itu. Bagaimana mungkin ada klan naga yang hidup di sini? Hati Ye Chen terkejut. Ini benar-benar menakjubkan. Naga hitam itu selamat dari masa kekecewaan besar. Jiwa berkata dengan cara lama, tidak, dia tidak hidup, lihat matanya, tidak ada cahaya, dia sudah mati, ini seharusnya didorong oleh kemauan. Apapun itu akan menghancurkannya. Menghadapi klan iblis, Ye Chen tidak memiliki simpati dan selalu tegas dalam membunuh. Ye Chen berkata begitu, tanpa ragu-ragu, dia maju ke depan tanpa ragu-ragu, dan kemudian dia berkata dengan dingin, karena kamu adalah klan naga, aku akan membunuhmu dengan cara klan naga, Tianlong Babu. Ye Chen membuka tinjunya dan menutup tinjunya. 3 telapak tangan, 4 tinju dan 1 kaki dibombardir. Naga hitam itu meraung, dan tubuhnya yang besar bergegas ke atas. Napas teror pecah, cakar-cakar besar itu menghantam tanah, dan bumi berguncang. Ledakan. 2 kekuatan dahsyat itu bertabrakan. Ye Chen merasa tubuh naga hitam itu seperti sepotong besi yang tidak bisa dipatahkan. Terlalu keras. Naga hitam itu meraung, dan naga besar itu bergoyang, seperti cambuk. Jika dicambuk, tulang-tulang seluruh tubuh akan hancur. Ye Chen minum dengan dingin, seluruh tubuhnya berkilauan dengan emas, dan meledak dengan kepalan tangan.
Semua jenis hal bergegas maju dan bertabrakan dengan tubuh naga hitam dengan keras. Tubuh Ye Chen kembali keluar, dan sisik naga hitam itu juga meledak. Ye Chen memegang pedang naga hijau di tangannya. Lampu hijau menyala, dan ada bau kebangsaan naga. Setelah pedang terputus, naga hitam itu mendongak dan berteriak sedih. Dia tidak melawan. Dia memenggal kepalanya dan membelah kepalanya menjadi dua. Ye Chen juga sedikit terkejut, tanpa diduga begitu halus. Napas pada pedang naga hijau itulah yang membuat naga hitam merasa mengerikan. Ini masalah darah. Bahkan jika sudah mati, itu tidak dapat dihindari. Jiwa tua itu mulai mengerti. Tubuh besar naga hitam itu jatuh ke tanah, dan keinginannya hancur. Namun, tubuh naga itu sangat terpelihara dengan baik dan dapat digunakan untuk memurnikan senjata. Itu adalah bahan yang bagus. Naga hitam yang luar biasa. Tubuh naga itu adalah bahan yang bagus. Itu yang terbaik untuk memurnikan senjata. Tiba-tiba, dua sosok muncul di permukaan danau, menatap tubuh naga hitam itu, matanya bersinar. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat bahwa yang datang itu bukan orang lain. Itu adalah murid inti Sekte Tianyu, salah satunya adalah Huang Fuyun, murid tertua Sekte Tianyu. Orang lain bernama Yi Feng, kekuatannya tidak rendah. Dia berbicara tentang Yi Feng. Huang Fuyun menatap Ye Chen. Dia pernah bertemu Ye Chen sebelumnya. Dia tahu Ye Chen adalah murid baru Sekte Tianyu, jadi dia berbicara dengan nada merendahkan, naga hitam ini ingin menyerahkan diri ke Sekte Tianyu. Apakah kamu punya pendapat? Ye Chen menatap Huang Fuyun dan berkata dengan nada meremehkan, tentu saja ada pendapat. Kami bukan dari Sekte Tianyu. Mengapa kami harus menyerahkan diri ke Sekte Tianyu? Meskipun kamu hanya nominal, kamu tetaplah murid Sekte Tianyu. Apakah kamu akan mengkhianati sekolahmu? Terlebih lagi, Sekte Tianyu telah memberimu banyak keuntungan. Apakah kamu tidak tahu berterima kasih? Yi Feng berkata dengan dingin. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sejak awal kamu menjadikan kami sebagai objek uji, tetapi kami memimpin dalam pertempuran dan mengancam kami, semua ini telah diperhitungkan dengan jelas. Sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk memerintahku, naga hitam ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau sombong, Sekte Tianyu tidak menganggapmu kurus, tetapi kau tidak tahu bagaimana cara bersyukur. Beraninya kau berbicara tidak sopan dan memberimu pelajaran. Kau benar-benar berpikir kau hebat. Yi Feng minum dingin, aura meledak, telapak tangan ke Ye Chen. Telapak tangan ini tampaknya lebih santai, seolah-olah ini bisa berurusan dengan Ye Chen. Ye Chen menunjukkan cibiran, Sekte Tianyu hanya bahwa kita adalah umpan meriam, kita juga umpan meriam, semua hal telah dihapuskan, apakah kau pikir kau hebat? Beri aku pelajaran. Belum. Petik 2. Ye Chen kemudian mengepalkan tinjunya, dan kekuatan mengerikan menghancurkan semua serangan Yi Feng. Sedikit keterampilan, tidak heran itu begitu merajalela, tetapi itu tidak cukup. Wajah Yi Feng suram dan dingin. Dia melangkah maju satu langkah dan melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia menebas pedang di tangannya. Ye Chen mendengus, masih mengepalkan tinjunya, di hadapan lawan seperti Yi Feng, dia juga meremehkan untuk menggunakan cara lain. Bang! Serangan Yi Feng dihancurkan sepenuhnya oleh Ye Chen lagi. Tubuh Ye Chen menyala, dan hukum waktu dan ruang diterapkan. Yunlong melangkah keluar dengan langkah kaget, dan langsung muncul di depan Yi Feng. Wajah Yi Feng berubah sangat, dan Huang Fuyun tercengang. Bagaimana dia melakukannya? Ini hanya sedikit kekuatan di hadapanku. Ye Chen bersenandung dingin, cahaya pedang menyala, pupil Yi Feng menyusut, dan cahayanya lemah. Puff! Cahaya darah menyembur keluar, Yi Feng tidak percaya untuk melihat Ye Chen, mulutnya ingin mengatakan apa, namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Yi Feng, mati. Wajah Huang Fuyun sangat muram. Melihat Yi Feng jatuh ke danau, matanya seperti terbakar. Dia berkata dengan marah, kamu membunuh Yi Feng di depanku. Beraninya kamu. Petik 2. Ini konyol. Yi Feng ingin membunuhku. Mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Jika kamu ingin membalas dendam, lakukan saja. Bahkan kamu dan aku bisa melakukan hal yang sama. Tatapan mata Ye Chen provokatif. Dalam pandangan Ye Chen, pertempuran telah dimulai, yang merupakan bagian dari taktiknya. Kapan Huang Fuyun menderita kemarahan seperti itu, sungguh memalukan bahwa lantai 5 wilayah inti emas bahkan memprovokasi dia.
Dia berteriak, kamu harus mati hari ini. Banyak orang telah mengatakan ini kepadaku, tetapi semua orang yang mengatakannya sekarang sudah mati. Ye Chen tersenyum, senyum ini masih penuh dengan provokasi. Huang Fuyun benar-benar marah. Begitu orang marah, mereka mudah korsleting dan kehilangan akal sehat. Bunuh. Huang Fuyun tidak banyak bicara lagi. Dia mengeluarkan napas ketakutan di sekujur tubuhnya. Mata Ye Chen sedikit tenggelam. Huang Fuyun telah mencapai puncak alam jin dan tingkat 8. Dengan kemampuannya, dia bisa melawan alam jin dan tingkat 9. Hari ini, ada pertempuran sengit lainnya, yang bahkan lebih berbahaya daripada musim pertempuran sengit. Namun, perang ini tidak dapat dihindari. Jika Ye Chen ingin menggabungkan teori dengan praktik, sekarang adalah kesempatan terbaik. Huang Fuyun memegang pedang emas panjang dan menebasnya. Cahaya pedang itu membumbung tinggi ke langit, seperti membelah langit dan mengambil kepala Ye Chen. Pedang seperti itu begitu kuat sehingga dapat langsung membunuh 7 lapisan ramuan emas. Ye Chen merasakan tekanan, tetapi tekanan itu juga menjadi semacam motivasi. Pikirannya masih jernih dan rasional, dan dia sudah berpikir tentang bagaimana menghadapi Huang Fuyun. Ye Chen menggunakan teknik ruang dan waktu yang besar, dan menerapkan hukum ruang dan waktu secara ekstrim. Setelah menginjak langkah mengejutkan naga awan, tubuh Ye Chen bergerak cepat, menghindari serangan Huang Fuyun dan mendekati Huang Fuyun. Serangan Huang Fuyun gagal, dan dia sangat marah sehingga dia terus menebas pedangnya. Ye Chen mampu menghindar dan semakin dekat ke Huang Fuyun. Jangan hancurkan Wang Quan. Ye Chen menyerangnya dengan tinju. Setelah satu pukulan, dia menghindar lagi, memanfaatkan kecepatannya sendiri, dan tidak memberi Huang Fuyun kesempatan untuk melawan. Ledakan. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, Huang Fuyunli segera menebas Ye Chen, tetapi Ye Chen telah menghindar dan menyerang sisi lain. Dewa itu seperti Tiangong, dan semua hal menginjak langit. Di belakang Ye Chen, puluhan ribu dewa bergegas maju dan melonjak. Seluruh langit berguncang hebat. Kekuatan dahsyat itu menghancurkan semua serangan Huang Fuyun. Napas Huang Fuyun pecah sepenuhnya dan menjadi lebih mengerikan. Dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang itu mengerikan, seperti meteor dan kilat. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia mematahkan serangan Ye Chen. Cahaya pedang yang kuat mengenai Ye Chen, mencapai tingkat yang luar biasa. Ye Chen siap menghindar, dan mengenai ular di tongkat itu. Sementara dia menghindar, dia menyerang cahaya pedang Huang Fuyun. Sangat berbahaya untuk melakukannya. Bahkan jika Anda tidak menyentuh cahaya pedang, jangkauan radiasi ki pedang sangat luas. Jika kau menyentuh pedang ki, kau akan mati. Cahaya pedang Ye Chen berkelap-kelip di sekujur tubuhnya, dan formula tubuh emas 9 putaran telah berjalan. Dengan bantuan pertahanan tubuhnya yang kuat, ia berani menyerang dengan begitu sembrono. Mencari kematian. Huang Fuyun mencibir. Namun, senyumnya segera menjadi kaku. Ye Chen tidak ada hubungannya dengan pedang itu. Sebaliknya, ia memberinya cibiran, yang penuh dengan provokasi. Tianlong Babu. Ye Chen minum dengan dingin, 3 telapak tangan, 4 tinju dan 1 kaki, dan bertarung dengan Huang Fuyun dari dekat. Pertarungan jarak dekat adalah titik kuat Ye Chen dan titik lemah Huang Fuyun, dan sekarang ini adalah momen yang mengejutkan. Awan Huang Fu, meskipun lebih kuat, tidak dapat sepenuhnya menahan serangan Ye Chen. Di bawah serangan Tianlong Babu, tubuh Huang Fuyun terus mundur, beberapa panik dan malu. Namun, Huang Fuyun dengan cepat menyesuaikan diri dan menjadi marah. Sungguh tidak dapat dimaafkan bahwa ia menderita kerugian besar di tangan lantai 5 wilayah Jindan. Potong langit dengan api. Huang Fuyun meraung dan marah. Api emas pada pedang emas di tangannya membubung ke langit dan dipotong dengan satu pedang. Api yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk dan berubah menjadi naga api. Ia mulai mengepung Ye Chen dari segala arah, dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Serangan ini sangat kuat, wajah Ye Chen sedikit berat, hanya mengandalkan serangkaian keuntungan dan kejutan telah memainkan efek yang baik, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, mustahil untuk menang dengan mudah. Napas seluruh tubuh Ye Chen pecah sepenuhnya. Momentum pedang membubung ke langit, dan ribuan cahaya pedang melesat keluar. Ye Chen menyatu dengan pedang, dan mengeluarkan cahaya pedang setinggi 1000 kaki, menunjukkan makna mendalam pedang itu secara ekstrim.
10.000 pedang kembali menjadi satu. Ye Chen menatap Huang Fuyun dengan mata tertuju padanya. Cahaya pedang melesat keluar, dan seluruh tubuhnya melesat menuju api yang mengerikan itu. Ujung pedang yang tajam menembus segalanya, dan apinya begitu kuat hingga melelehkan semua pakaiannya. Ledakan, cahaya pedang pecah seperti batu dan mengejutkan langit. Cahaya itu keluar dari api dan mengambil kepala Huang Fuyun. Wajah Huang Fuyun sedikit berubah. Kekuatan Ye Chen berada di luar imajinasinya. Tian Xingsu, Huang Fuyun meraung, tubuhnya bergerak aneh, dan jejak bayangan muncul, yang membuat Ye Chen langsung menggunakan target serangan. Hukum waktu dan ruang, berikan padaku. Ye Chen berteriak pada saat yang sama. Dia menggunakan hukum waktu dan ruang untuk mencari tahu lokasi Huang Fuyun. Dengan satu pedang, dia memotong, disertai dengan ribuan cahaya pedang, sepadat hujan. Apa? Huang Fuyun terkejut karena Ye Chen dapat menemukan posisinya yang spesifik. Bintang-bintang berubah, alam semesta berubah. Huang Fuyun meraung dan melambaikan tangannya. Roh yang menakutkan itu keluar, dan kekuatan yang tak terlihat meledak. Serangan Ye Chen berhasil dilawan dan dibunuh. Wajah Ye Chen berubah drastis, dan tubuhnya segera mundur. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan emas, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Selain itu, tampaknya pertahanan fisik Ye Chen sulit untuk dilawan. Puff! Tubuh Ye Chen muncul banyak bekas luka, tetapi itu hanya luka kulit, tidak fatal. Huang Fuyun sangat kuat, lebih kuat dari yang kuduga. Semakin tenang lawannya, semakin kuat dia. Huang Fuyun sangat marah dan meraung, bintang-bintang berubah, susunan pembunuh langit bintang 7. Tangan Huang Fuyun dengan cepat mengubah sidik jarinya, dan susunan bintang 7 bintang muncul. Setiap bintang biduk sangat menyilaukan. Dengan niat membunuh yang kuat, dia menekan Ye Chen. Ye Chen merasakan tekanan yang sangat besar, kekuatan seperti itu tidak dapat dihindari secara kebetulan, harus bergantung pada kekuatan yang kuat untuk menghancurkannya. Aliran niat membunuh yang mengerikan melonjak ke depan. Cahaya keemasan Ye Chen bersinar, dan roh pedang tubuhnya terus-menerus keluar. Kekuatan spiritualnya melonjak liar. Ye Chen seperti pedang yang berjuang, melesat keluar seperti kilat. Kaiyang, itu gerbang 7 bintang. Minumlah. Salah satu pikiran Ye Chen adalah bahwa dia pergi ke arah bintang bernama Kaiyang di biduk. Dengan pukulan ini, Ye Chen mengerahkan kekuatan spiritualnya hingga batasnya. Dia bertabrakan dengan Kaiyang, yang penuh dengan kecemerlangan dan peluang membunuh. Ledakan. Kekuatan yang kuat itu pecah sepenuhnya, dan susunan pembunuh langit bintang 7 hancur. Seluruh tubuh Ye Chen juga terbang keluar, berlumuran darah, compang camping dan berantakan. Huang Fuyun mundur dan menatap Ye Chen dengan heran. Ye Chen menghancurkan susunan pembunuh langit bintang 7 seperti ini. Selain itu, Ye Chen hanya menderita sedikit luka kulit. Apalagi yang kamu miliki? Ye Chen menatap Huang Fuyun dengan dingin, dengan provokasi yang kuat dan penghinaan dalam kata-katanya. Wajah Huang Fuyun sangat suram. Pada saat ini, dia telah menggunakan caranya dan mencoba yang terbaik untuk membunuh Ye Chen. Dia harus mati hari ini. Jika dia tidak mati, akan lebih mustahil untuk membunuhnya jika dia kuat di masa depan. Huang Fuyun sangat jelas dalam benaknya bahwa 5 lapisan alam jin dan sangat kuat. Jika dia meningkatkan alam, itu akan lebih menakutkan. Napas Huang Fuyun melonjak dan menjadi kuat. Matanya penuh dengan peluang dan giginya terkatup. Aku akui kamu kuat. Aku meremehkanmu. Tetapi hari ini kamu masih akan mati. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Ye Chen berkata sambil tersenyum, bunuh aku. Bahkan jika kau menggunakan semua caramu, kau mungkin tidak dapat membunuhku. Benarkah? Kalau begitu kau dapat mencobanya. Huang Fuyun meraung, dan napasnya tiba-tiba meningkat, seperti laut. Setelah dia bangun, seekor burung putih besar muncul. Burung besar itu mengepakkan sayapnya yang besar dan meraung. Itu mengguncang bumi dan memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Ye Chen ketakutan. Di depan burung putih itu, Ye Chen merasakan tekanan yang sangat besar. Apa ini? Ye Chen terkejut. Huang Fuyun berkata sambil mencibir, ini adalah detail terbesar dari sekte Tianyu kita, dan darahnya diwariskan. Patriark Tianyu bukanlah manusia seutuhnya. Dia memiliki garis keturunan Phoenix putih yang kuat, yang hanya dimiliki oleh keluarga Huang Fuku.
Tidak ada yang tahu ini, karena semua orang yang tahu sudah mati. Bai Feng, ini Bai Feng. Ye Chen sangat terkejut, tetapi yang membuat Ye Chen semakin terkejut adalah bahwa Shizu dari Sekte Tianyu memiliki darah iblis. Kamu bisa memaksaku untuk menggunakan kekuatan darah, kamu seharusnya merasa terhormat untuk mati. Huang Fuyun tertawa. Ye Chen mencibir dengan nada mencemooh, sudah lama, ternyata keluarga Huang Fumu bukanlah iblis manusia, bukan iblis. Huang Fuyun sangat marah, kamu berani menghina keluarga Huang Fuku. Matilah untukku. Awan Huang Fu meraung, dan seluruh tubuhnya menyatu dengan Phoenix putih. Burung Phoenix putih besar meraung, mengepakkan sayapnya yang besar dan meniupkan hembusan angin. Prosa kuno dan langit kuno tidak dapat berdiri, tetapi menyebar. Di permukaan danau, gelombang besar terjadi, yang tingginya 100 kaki. Burung Phoenix putih besar itu menyerbu dengan kecepatan yang sangat cepat, seperti kilatan petir putih. Pada saat yang sama, serangkaian bulu putih terbunuh, seperti hujan. Setiap bulu putih adalah daya mematikan yang luar biasa bagi pemiliknya. Wah, wah, suara menembus langit terus terdengar, dan Huang Fu berkata dengan suara keras, 1008.000 pedang. Wajah Ye Chen berubah drastis, dan serangannya benar-benar mengerikan. Ye Chen meraung dan menunjukkan pertahanan tubuhnya secara ekstrim. Pada saat yang sama, ramuan emas meledak dari alisnya, dan susunan 8 trigram ramuan emas muncul dan langsung ditekan. Taiji melahirkan Liang Yi melahirkan 4 gambar, dan 4 gambar melahirkan 8 trigram. Dengan operasi yang konstan, ia menahan 100.000-8.000 pedang, dan susunan 8 trigram ramuan emas menekan burung Phoenix putih. Raungan naga dan gambar dewa yang menginjak langit sangat menakutkan. Kengerian Jin Fu Chen sangat mengerikan. Namun, Huang Fuyun tidak berkumpul sama sekali. Ia melebarkan sayapnya dan meraung, Phoenix itu menguntungkan. Napas yang kuat datang dari susunan 8 trigram emas, menyatu menjadi sungai, terus-menerus berdampak. Dalam proses ini, ada banyak penglihatan, tarian Phoenix putih, dan kekuatan yang kuat saling bertabrakan. Ye Chen merasa sedikit pusing, tetapi ia harus bertahan. Dengan konsumsi Senya yang terus-menerus, kekuatan susunan Jin dan Bagua telah terus ditingkatkan, dan Huang Fuyun juga merasakan tekanan tersebut. Ledakan. Pada akhirnya, kedua kekuatan itu pecah sepenuhnya. Bai Feng terkejut dan mundur, dan Ye Chen terbang mundur. Namun, dia masih menekan susunan 8 trigram ramuan emas. Pada saat yang sama, diagram 8 diagram Taiji di Dantian mulai bekerja. Sebuah susunan 8 trigram Taichi emas muncul. Susunan 8 trigram Taiji Ye Chen dan susunan 8 trigram Jin dan terintegrasi bersama, dan kedua susunan itu ditekan bersama. Kekuatan langit melonjak turun, seluruh danau terhempas terbuka, dan bumi tenggelam. Huang Fuyun terkejut. Burung Phoenix putih meraung ke langit, dengan momentum terbang ke langit, burung Phoenix putih membubung ke langit, dan langit hancur. Ledakan. Susunan Bai Feng dan Ye Chen bertabrakan bersama, dan dua kekuatan yang kuat meledak, yang hampir menguapkan seluruh danau. Kehancuran surga yang terakhir. Burung Phoenix putih melolong, dan kekuatan yang mengerikan menerobos susunan 8 trigram ramuan emas. Puff! Tubuh Ye Chen terbang terbalik dan memuntahkan darah. Tampilan susunan 8 trigram ramuan emas menghabiskan terlalu banyak kekuatan, dan seluruh wajahnya menjadi pucat. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat mengatur napasnya. Dia menyerap cairan supernatural secara terus-menerus di tubuhnya untuk memulihkan napasnya. Tidak ada yang bisa lolos di bawah kekuatan darahku. Bai Feng, dengan seringai bangga, menukik ke bawah untuk membunuh Ye Chen, melakukan pukulan terakhir untuk melenyapkan Ye Chen. Kakak Ye Chen, Guwen berteriak dengan cemas. Ye Chen menatap Bai Feng di matanya. Dia tidak memiliki rasa takut di matanya. Dia berkata dengan suara dingin, kamu tidak bisa melakukannya jika kamu ingin membunuhku. Ye Chen meraung ke langit, dan tubuhnya menghilang di tempat yang sama seperti hantu. Teknik ruang waktu yang hebat dan naga awan yang mengejutkan Hongbu semuanya digunakan hingga batasnya. Ledakan. Hanya dalam sekejap, serangan Bai Feng dikalahkan. Bai Feng sangat marah, bulu putih yang tak terhitung jumlahnya terbunuh, ke segala arah, padat. Pembunuhan bayangan. Ye Chen meraung. Pada saat ini, dia berada di depan Bai Feng. Cahaya pedang dingin menebas Bai Yu. Puff!
Bai Feng menghindar dengan cepat, tetapi dia masih terpotong parah. Bulu-bulunya terpotong banyak, tetapi tidak fatal. Bai Feng sangat marah, sayapnya yang besar berkelebat, dan dengan embusan angin, dia terbang keluar dari ruangan. Pada saat yang sama, seberkas cahaya melesat dari mulutnya seperti pedang. Puff! Ye Chen memuntahkan seteguk darah, gas darah melonjak, dan ada banyak luka di tubuhnya, yang semuanya terluka oleh bulu putih. Jika kamu berani menyakitiku, aku akan mencabik-cabikmu. Bai Feng sangat marah dan tubuh putihnya diwarnai merah dengan darah. Burung Phoenix putih menyerang dengan cepat, jiwanya berkata dengan cara lama, potong sayapnya. Mata Ye Chen mengecil, dan roh pedangnya membubung ke langit. Dia berubah menjadi pedang dan membunuh Bai Feng. Burung Phoenix putih mencibir dan memuntahkan cahaya yang mengerikan. Di dunia ini, bulu putih terus-menerus membunuh. Sayap besar berkibar dan menghantam ke arah Ye Chen. Begitu banyak serangan yang mengenai, bahkan jika Ye Chen lebih kuat, dia tidak dapat menghindari semuanya. Namun, cahaya pedang Ye Chen berubah arah dalam sekejap, tepat ke arah sayap dari masa lalu. Bai Feng terkejut dan segera menebak niat Ye Chen. Jangan pikirkan itu. Burung Phoenix putih meraung, sayap besar keluar dari bulu putih yang tak terhitung jumlahnya, untuk memblokir serangan Ye Chen. Puff! Puff! Tubuh Ye Chen muncul luka yang tak terhitung jumlahnya, darah menyembur keluar, tetapi tetap tidak berhenti, seperti kilat yang terpotong. Puff! Dengan pedang yang terputus ini, sayap Bai Feng terputus tanpa ketegangan. Bai Feng, yang kehilangan sayapnya, kehilangan gravitasinya dan jatuh ke tanah. Bai Feng berusaha menjaga keseimbangannya dan sangat marah dalam hatinya. Saat ini, Ye Chen seperti orang berdarah, dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Harimau terbang itu terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Chen bertarung dengan sangat keras dan menderita luka yang begitu parah. Apakah kamu pikir kamu bisa menang dengan mematahkan sayapku? Kamu sangat naif. Bai Feng berkata dengan dingin. Drama yang bagus baru saja dimulai. Kamu memaksaku ke titik ini. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak dapat menyentuh batasku sendiri. Ye Chen tersenyum di sudut mulutnya. Senyum ini membuat Bai Feng merasa tidak nyaman. Ye Chen terus tersenyum, kamu telah bertarung begitu lama. Sekarang kamu tidak mampu untuk menghabiskannya, tetapi pertarunganku baru saja dimulai. Apa? Bai Feng ketakutan. Ye Chen meraung, napasnya tiba-tiba meledak, dan napasnya melonjak ke lantai 6 ramuan emas. Kekuatan spiritual asli yang dikonsumsi saat ini, tidak perlu cairan supernatural untuk melengkapi, dan secara otomatis membuat napas Ye Chen naik ke batasnya. Ini terobosan. Saat ini masih terobosan. Pupil mata Bai Feng tiba-tiba mengecil dan menatap Ye Chen dengan tidak percaya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, sekarang, pertarunganku telah dimulai, kau terima hukuman mati. Tidak, teriak burung Phoenix putih, sekarang sayapnya patah, ingin terbang, tidak mungkin, sekarang sama saja dengan domba yang disembelih. Tianlong Babu, Ye Chen menyerang dengan sembrono, dan kekuatannya telah meningkat pesat. 8 naga surgawi digunakan untuk menyerang, dan terornya tidak ada bandingannya. Bai Feng terkejut dengan setiap serangan. Darah pamungkas, hancurkan. White Phoenix meraung, telah dipaksa ke situasi putus asa, kekuatan kekerasan bergegas keluar, badai meledak sepenuhnya, dan serangan Ye Chen berdampak bersamaan. Huang Fuyun memuntahkan seteguk darah, dan segera melarikan diri. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Ye Chen mencibir, dan tubuhnya segera mengejarnya. Dalam sekejap mata, dia menghalangi jalan Huang Fuyun. Aku pemimpin muda sekte Tianyu. Kamu tidak bisa membunuhku, atau ayahku tidak akan membiarkanmu pergi. Huang Fuyun, yang begitu sombong, akhirnya takut. Dia terus mundur dan matanya penuh dengan kepanikan. Ye Chen berkata dengan dingin, jika aku tidak membunuhmu sekarang, kamu akan membunuhku nanti. Karena itu, kamu harus mati. Tidak jika kamu membiarkanku pergi, kita akan menyingkirkan semua dendam kita. Huang Fuyun sedang sibuk. Ye Chen berkata sambil tersenyum, meniadakannya. Bisakah kamu melakukannya? Aku tidak bisa melakukannya, jadi kamu akan mati. Petik 2. Kau dan aku. Huang Fuyun tahu Ye Chen tidak akan melepaskannya. Ekspresinya menjadi ganas dan bergegas ke Ye Chen sambil meraung, mencoba melawannya.
Bunuh! Ye Chen meraung dan mengepalkan tinjunya, yang membuat semua jenis binatang berlari kencang. 30.000 dewa dan gajah bergegas dan terbang keluar dari awan Huang Fu dan memuntahkan darah. Huang Fuyun benar-benar putus asa. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ye Chen tidak ragu-ragu. Dalam kepanikan Huang Fuyun, kepalanya meledak, dan merah dan putih memercik kemana-mana. Hanya satu ramuan emas yang keluar. Ye Chen menggenggamnya di tangan, seketika itu juga memurnikannya. Setelah dahinya, Ye Chen menarik napas dalam-dalam, dan napasnya kembali normal. Dengan ramuan emas Huang Fuyun, dia mengkonsolidasikan 6 tingkat ramuan emasnya. Huang Fuyun mati sudah mati, saudara Ye Chen menang. Guen melompat dengan gembira dan bergegas ke Ye Chen. Dia melompat ke tubuh Ye Chen dan memegangnya. Pada saat ini, Guen menangis. Dia mengira Ye Chen akan mati, tetapi hatinya masih dipenuhi rasa takut. Ye Chen tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, "Xiao Wen, darahku telah menodai pakaianmu. Apakah kamu ingin turun dulu?" "Tidak bagus." Gutian semakin terkejut, dan tidak mau melepaskannya. Batuk. Flying Tiger dan Gutian keduanya batuk 2 kali. "Tidak elegan. Kita masih di sini." Feitian Tiger batuk dan berkata, "Jika kamu menunjukkan cintamu, pergilah ke aula kuno. Itu bersih dan tidak terganggu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu bicarakan?" Sebelum Ye Chen dapat berbicara dengan Guen, Gutian menamparkan Flying Tiger dan terbang keluar. 3 hari kemudian, Ye Chen, Guen Gutian, dan Fei Tianhu telah berjalan di tempat rahasia yang tak terbatas ini. Dengan kekuatan Ye Chen saat ini, selama dia tidak bertemu dengan lapisan ke-9 dari ramuan emas, dia sama sekali tidak takut. Sepanjang jalan, Ye Chen membunuh banyak orang dari ras lain, dan dalam perjalanan, dia juga mendengar tentang Daogong. Kuil Tao sekarang seperti tikus yang menyeberang jalan. Banyak pengikutnya telah terbunuh. Sekarang hanya ada satu Jiang Ting yang tersisa tanpa jejak. Namun, para protos tidak hidup atau mati di Istana Saluran. Bagi mereka, Istana Tao telah kehilangan nilainya. "Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Para protos itu berbahaya dan tidak akan membantu kita sama sekali. Di antara reruntuhan besar, ada istana bobrok tempat Jiang Ting dan Hua Tian, seorang murid Daogong, bersembunyi di dalamnya." Wajah Jiang Ting Mei Yan sangat dingin. Dia tidak menyangka akan jatuh ke dalam situasi seperti itu. Para pengikut Daogong dikejar kemana-mana. Sekarang hanya tinggal mereka berdua, dan mereka hanya bisa bersembunyi di sini. Sungguh menindas. Kita tidak sabar untuk mati di sini. Selama aku berhasil menembus lantai 9 wilayah Jindan, mereka tidak akan bisa membunuhku. Jiang Ting bukanlah orang biasa. Dia memiliki dendam yang sangat besar. Jika dia ingin menjadi kekuatan kelas dunia, dia tidak akan rela mati di sini. Tapi kami mencari kami di mana-mana di luar. Jika kami ditemukan, kami akan mati. Jalan Hua Tiandu. Mata Jiang Ting menunjukkan warna dingin, tampak sangat gila, jadi, sudah waktunya bagimu untuk membalas budi klan. Hua Tian belum menanggapi. Jiang Ting telah membuat tangan dan langsung menamparnya di atas kepala Hua Tiandu. "Kakak senior, kamu." Hua Tian tidak menyangka bahwa dia dan Jiang Ting akan berada dalam masalah bersama, tetapi dia begitu kaku sehingga dia bahkan mengulurkan tangannya. "Jangan salahkan aku, ini adalah pilihan terbaik. Jika kamu keluar, kamu masih akan mati, kamu mungkin juga membantuku." Di matanya, dia menyerap semua esensinya. Hua Tian membuka mulutnya lebar-lebar, tubuhnya menyusut, dan dia mati dengan sangat tidak rela. Jiang Ting menyerap semua kekuatan Hua Tiandu, dan ramuan emas juga memurnikannya. Dia menarik napas dalam-dalam, dan matanya suram dan dingin. "Aku tidak bisa mati, jadi yang lain harus mati. Sedikit saja, aku akan menembus lantai 9 ramuan emas. Pada saat itu, masih ada beberapa orang yang bisa membunuhku. Protos, jika kamu tidak baik, aku akan bersikap tidak adil." Kata-kata Jiang Ting dingin dan berjalan keluar dari istana lama. Di reruntuhan pertempuran baru di tempat rahasia, ada mayat yang terfragmentasi, yang semuanya milik ras lain. Ada orang lain di reruntuhan itu. Pedang Yin yang daun hijau. Ye Chen juga ada di sana. Dia mendengar bahwa baru saja terjadi perang.
Lapisan ke-9 wilayah jin dan milik klan hantu telah musnah, dan nama klan hantu itu adalah King Ye. Sepertinya aku pernah melihat pria ini dengan pedang yin yang di punggungnya. Dalam benak Gutian, dia sepertinya pernah melihatnya di kota suci dan pantai timur. Meskipun dia rendah hati, dia mudah menarik perhatian orang. Aku juga pernah melihatnya. Dia cukup tampan, kelihatannya keren. Prosa kuno juga menunjukkan bagian awalnya. Ye Chen berkata, dengarkan saja, pedang yin yang daun hijau, sebuah pedang keluar, lapisan ke-9 jin dan milik orang-orang bui, terbelah menjadi 2, kekuatannya seperti itu, benar-benar mencapai puncak dari 9 lapisan ramuan emas. Untungnya, dia manusia. Langit kuno itu serius. Ye Chen juga berkata sambil tersenyum, ya, untungnya itu adalah ras manusia. Dengan sosok seperti itu, mereka juga dapat menekan yang kuat dari ras lain. Sampai sekarang, daftar dewa belum jatuh. Apakah benar-benar ada di sini? Fei Tian curiga. Pasti ada di sini, kata Tuan. Daftar dewa ada di sini. Orang Cina kuno itu segera membalas. Ye Chen melihat prosa kuno itu dan berkata, tuanmu sudah tahu bahwa daftar dewa ada di sini. Mengetahui bahwa dia salah bicara, Guen menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Gutian menggelengkan kepalanya dan berkata, berita bahwa Tuan membayar harga yang sangat mahal sama sekali tidak salah. Selain itu, beberapa orang akan mendapatkan daftar dewa. Apakah kamu tidak tahu siapa itu? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan hanya dapat menghitung langkah ini, tetapi dia tidak dapat melihat siapa itu. Sulit untuk menebak misteri surga. Gutian menghela napas. Ye Chen tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Guen dan Gutian pasti tahu sesuatu, dan pasti ada sesuatu yang belum dia ceritakan kepadanya. Namun, dia tahu bahwa Guen dan Gutian tidak akan melakukan sesuatu yang berbahaya baginya. Rahasia surga tidak boleh diungkapkan. Itu tabu bagi mereka yang mempraktikkannya. Mari kita lanjutkan dan lihat seperti apa keberadaan daun hijau pedang yin dan yang itu. Ye Chen sangat penasaran dan ingin melihat seperti apa daun hijau itu. Beberapa orang melanjutkan perjalanan, menginjak reruntuhan yang tak terhitung jumlahnya. Jiang Ting, apa yang ingin kamu lakukan? Di tempat lain, seorang protos berbisik. Jiang Ting mencibir, apa yang aku lakukan? Sekarang aku satu-satunya yang tersisa di kuil Tao. Segalanya telah terungkap. Istana Tao seperti tikus yang melewati jalan-jalan, tetapi protosmu acuh tak acuh dan berbahaya, apa yang ingin kulakukan sekarang? Apakah kau ingin Daogong dihancurkan sepenuhnya? Seorang protos lapis ke-8 jin dan bersenandung dingin. Jiang Ting berkata dengan marah, tidak peduli apakah aku membunuhmu sekarang atau tidak, Istana Tao pasti akan menderita bencana. Akankah pasukan Teran melepaskan Istana Tao? Akankah protosmu membantu Daogong? Kamu hanya peduli dengan kepentinganmu sendiri, jadi demi kepentinganku sendiri, kamu akan mati. Jiang Ting tidak banyak bicara lagi, dan dia langsung mengulurkan tangannya. Bunuh. Para protos di lantai 8 kerajaan jin dan meraung dan bertarung dengan sengit dengan Jiang Ting. Dibandingkan dengan Huang Fuyun, kekuatan Jiang Ting sama baiknya dengan Huang Fuyun. Meskipun para protos menggunakan area terlarang, dia tetap bukan lawan Jiang Ting. Dia dibunuh oleh Jiang Ting dan menyerap semua esensinya. Protos lainnya menjadi pucat dan ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak dapat melarikan diri dari telapak tangan Jiang Ting. Iblis. Dalam pandangan mereka, sekarang Jiang Ting adalah iblis, terlalu mengerikan. Jiang Ting membunuh mereka semua, menyerap esensinya, dan berkata dengan dingin, aku adalah iblis, yang juga dipaksa olehmu. Napas Jiang Ting telah mencapai batas 8 tingkat alam pil emas, yang masih sedikit kurang dari itu. Jika Anda menyerap esensi lain dari 8 tingkat pil emas, Anda mungkin dapat menerobos. Jiang Ting mulai mencari mangsa di mana-mana, tetapi juga berhati-hati, begitu bertemu dengan 9 tingkat pil emas, itu akan menjadi masalah. Setelah sehari, Jiang Ting melewati reruntuhan. Dia mencium bau darah. Dia berhenti untuk melihat dan tertawa terbahak-bahak. Tuhan juga membantu saya, haha. Di reruntuhan, ada protos jin dan tingkat 9 yang terluka parah dan sedang dalam penyembuhan. Jiang Ting, wajah protos di lantai 9 jin dan berubah. Jiang Ting berjalan menuju protos, senyumnya penuh dengan keanehan,
seperti iblis, hari ini, gunakan darahmu untuk membuka jalan bagi saya. Jiang Ting langsung menembak. Protoss marah, penuh kebencian. Sayangnya, Protoss telah terluka parah. Jenderal yang kuat itu sama sekali bukan lawan Jiang Ting. Setelah beberapa ronde, Jiang Ting membunuhnya dan menyerap esensinya. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Jiang Ting sangat gembira dan dengan cepat menemukan tempat yang aman untuk menyerang lantai 9 ramuan emas. Setelah 2 jam, napas Jiang Ting tiba-tiba membumbung tinggi, menatap ke langit dan tertawa. Pada saat ini, dia hampir jatuh ke jalan iblis. Akhirnya, kita telah mencapai lantai 9 ramuan emas. Aku pikir ada orang yang berani membunuhku dengan mudah. Jiang Ting tersenyum muram, menurutnya, selama menjadi orang yang kuat, tidak peduli bentuk apapun, itu tidak penting. Daun hijau pedang yin dan yang benar-benar kuat, dia bahkan membunuh 3 orang kuat di 9 lapisan alam ramuan emas di jalan. Prosa kuno mulai menjadi gila lagi. Bibi, bisakah kamu lebih spesifik dalam hal cinta? Kata Flying Tiger, kalau begitu, biarkan Ye Chen meletakkan wajah anak ini di mana. Gu Wen memegang lengan Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, meskipun daun hijau pedang yin dan yang sangat kuat, aku hanya bisa memiliki saudara Ye Chen di hatiku. Kedudukannya di hatiku dapat dibandingkan dengan saudara Ye Chen. Ya Tuhan, bulu kuduku merinding. Kamu tidak peduli berapa usiamu. Aku benar-benar tidak belajar dengan baik. Flying Tiger membanggakan. Gu Tian menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, aku tidak ingin tinggal di antara wanita. Apa yang bisa kulakukan? Kakak, jangan khawatir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Gu Wen berkata dengan senyum cerdik. Tidak, kamu pasti adik ipar kecil. Flying Tiger tidak berbicara, merasakan tubuh mereka terbang keluar. Ledakan. Flying Tiger tertabrak di sebuah istana yang bobrok itu runtuh, 7 daging dan 8 sayurannya terhuyung-huyung. Nenek, Ye Chen, aku belum selesai denganmu. Teriak harimau terbang itu. Wajah Ye Chen tiba-tiba tenggelam. Melihat punggung harimau Fei Tian melihat mata Ye Chen menjadi sangat menakutkan. Dia menggigil dan berkata, aku akan membicarakannya saja, tidakkah kamu menatapku seperti ini? Kamu akan membunuhku, Jiang Ting. Sekarang aku akan melihat bagaimana kamu bisa membunuhku. Tiba-tiba, di belakang harimau terbang, terdengar tawa dingin. Harimau terbang menggigil, melihat ke belakang, melihat Jiang Ting, matanya menatap bos, cepat lari. Kucing yang bisa berbicara, sepertinya mereka adalah spesies yang berbeda. Tolong jadikan aku hewan peliharaan. Jiang Ting mencibir dan mengulurkan tangan untuk menangkap harimau terbang itu. Bu, harimau terbang merasa di depan Jiang Ting, dia sangat kecil. Wus, tiba-tiba, Ye Chen hendak bergerak. Pedang yin dan yang menembus langit dan membunuh Jiang Ting secara langsung. Begitu raut wajah Jiang Ting berubah, dia segera menarik kembali tangannya dan menghembuskan napas kuat, yang bertabrakan dengan pedang itu. Sampah manusia, dihukum. Dari suara dingin itu, muncul sesosok tubuh, memegang pedang yin dan yang, dan menebas Jiang Ting. Pedang yin yang daun hijau. Raut wajah Jiang Ting berubah drastis, dan dia segera berbalik dan lari. Reputasi King Ye akan menyebar di tempat rahasia ini. Pedang yin yang adalah simbolnya, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan Jiang Ting sekarang. Bunuh King Ye tanpa ampun. Pedang yin dan yang sedang dalam formasi. Pedang itu membunuh masa lalu dengan kekuatan tak terbatas. Jiang Ting tidak bisa melarikan diri dan mencoba melawan, tetapi dia tidak tahan dengan hantaman daun hijau itu, dia terbang terbalik dan memuntahkan beberapa teguk darah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin membunuh semua orang? Pengkhianat rasteran, tidak ada pengampunan dosa. Pedang yin yang daun hijau tidak memiliki perasaan untuk dikatakan. Jika pedang itu dipotong, pemiliknya akan tak tertahankan. Kamu dan aku Jiang Ting tahu bahwa King Ye tidak mungkin melepaskannya, dan dia memiliki pertarungan sengit dengan King Ye. Pedang yin yang penuh dengan cahaya. Satu yin dan satu yang membentuk kekuatan Tai Chi. Jiang Ting tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Satu pedang dipotong oleh daun hijau dan terbang keluar. Tidak, aku tidak mau menerimanya, Jiang Ting meraung, tetapi daun hijau tanpa ampun menebas pedang dan melenyapkan Jiang Ting sepenuhnya. Jiang Ting sudah mati. Gu Wen menarik napas. Ye Chen juga terkejut.
Dia melihat kekuatan pedang Yin Yang dengan matanya sendiri. Jika dia bertarung dengan King Ye, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. King Ye telah berdiri di puncak alam ramuan emas. Orang ini sangat kuat sehingga tidak ada orang lain yang menjadi lawannya. Mata Fei Tian Tiger membelalak dan hatinya dipenuhi rasa heran. King Ye tidak melihat anak buah Ye Chen. Dia membawa pedang Yin dan Yang dan terus berjalan. Sepertinya tidak ada akhir. Jika ada tujuan, itu pasti membunuh semua ras lain. Keren. Wajah Guen menjadi gila. Gadis itu tidak diselamatkan. Flying Tiger menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ye Chen mendesah dalam hatinya dan berkata, aku mungkin masih memiliki kemungkinan perang dunia di tahap awal lantai ke-9 alam ramuan emas, tetapi di tahap tengah dan akhir tingkat ke-9, aku mungkin harus menerobos ke lantai ke-7 ramuan emas. Jika berjalan dengan baik, ketika kamu meninggalkan tempat rahasia, cobalah untuk menerobos ke alam Yuanying. Jiwa tua itu mengangguk sedikit. Ye Chen mengangguk, memang benar bahwa kita harus menerobos negara Yuanying. Dengan lahirnya daftar Feng Shen, semakin banyak orang kuat akan muncul. Tanpa kekuatan, kita tidak dapat memiliki pijakan. Daun-daun hijau pergi, Ye Chen berpikir juga berhenti, berkata, kita terus berjalan. Kakak Siang, kau bisa pergi dengan cepat dan tinggalkan aku sendiri. Di sebuah lembah, Xiang Shaoyu berlari dengan seorang wanita cantik, seolah-olah berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Yuji, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Xiang Shaoyu berkata dengan tegas. Kakak Xiang, aku hanya anggota klan iblis. Kau tidak harus kehilangan nyawamu untukku. Ao Chun adalah pangeran ke-8 dari Istana Naga di Laut Cina Timur. Dia kuat. Jika kau tidak pergi, kau akan mati. Yuji berkata, bahkan jika aku ditangkap oleh Ao Chun, aku tidak akan mati. Xiang Shaoyu berkata, aku tidak akan membiarkanmu menikahi Ao Chun. Tidak bisa dimaafkan merampok seorang wanita bersamaku, Ao Chun. Di belakang Xiang Shaoyu dan Yuji, terdengar suara gemuruh kemarahan. Seorang pemuda jelek bertanduk naga mengejarnya. Dia adalah Ao Chun, pangeran ke-8 dari Istana Naga Laut Cina Timur. Ao Chun, kau sangat jelek. Kau ingin menikahi Yuji. Kau tidak perlu membersihkan air senimu untuk menunjukkan kejantananmu. Tegur Xiang Shaoyu. Ao Chun berkata dengan dingin, manusia yang penuh kebencian, kau berani menghina pangeran ini membunuhmu. Kakak Xiang, sebaiknya kau pergi saja. Yuji benar-benar tidak tega Xiang Shaoyu mati karena dia. Xiang Shaoyu menatap Yuji dengan tegas dan berkata, bahkan jika kau hancur berkeping-keping, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian. Aku tidak peduli apakah kau hanya putri duyung, kau adalah klan iblis atau apapun, aku akan membawamu pergi. Kakak Xiang, Yuji tergerak untuk melihat Xiang Shaoyu, dan tidak bisa berkata apa-apa. Xiang Shaoyu membawanya dan melarikan diri. Momentum dari tubuhnya membuat Yuji merasa sangat bahagia. Bahkan jika dia akan segera mati, dia akan merasa puas. 3 hari yang lalu, Xiang Shaoyu terluka parah oleh Ao Chun. Yuji mengambil kesempatan untuk meninggalkan Xiang Shaoyu untuk membantunya sembuh. Xiang Shaoyu jatuh cinta pada Yuji pada pandangan pertama. 3 hari akur, sehingga dua orang saling menyayangi, namun, Ao Chun menemukannya, ribuan mil kemudian. Xiang Shaoyu dan Yuji menyeberangi pegunungan, putus asa untuk melarikan diri. Namun, kekuatan Ao Chun terlalu kuat. Meskipun Xiang Shaoyu bertemu berkali-kali di negara rahasia ini, dia berada di 3 negara yang berbeda, yang sulit untuk ditebus. Aku akan melihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Ao Chun mengejar dan membunuh Xiang Shaoyu dengan tombak di tangannya. Xiang Shaoyu segera mendorong Yuji dan mengeluarkan tombak Fang Tianhua untuk menahan serangan tombak itu. Pada saat tabrakan, seluruh orang itu mundur. Jika kamu mengambil Yuji dariku di bawah kelopak mataku, bagaimana pangeran ke-8ku bisa mendapatkan pijakan di klan naga? Ao Chun menatap Xiang Shaoyu dengan ganas, yang membuat wajah awalnya yang jelek menjadi semakin jelek. Xiang Shaoyu mendengus dingin Ao Chun, bahkan jika Xiang Shaoyuku berjuang untuk hidupku hari ini, aku tidak akan membiarkanmu mengambil Yuji. Yuji adalah wanita Xiang Shaoyuku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Hati Yuji bergetar, air mata mengalir di matanya, dan dia menggigit bibirnya. Dia bersumpah bahwa jika mereka semua bisa hidup, dia tidak akan pernah pergi. Yuji,
Jika kamu ingin aku memberikannya padamu, itu hanya sepasang sepatu usang. Aku adalah pangeran ke-8, dan ada begitu banyak wanita, tetapi sayang sekali aku bisa membiarkan wanita-wanitaku diambil, jadi kalian semua akan mati hari ini. Ao Chun mencibir. Jika kamu berani menghina Yuji, aku akan membunuhmu. Xiang Shaoyu meraung dan marah. Tombak Fang Tian menghantam Ao Chun dengan ganas. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Ledakan. Ao Chun terbunuh dengan tombak, seluruh orang itu mundur beberapa langkah, wajahnya langsung tenggelam, sedikit kekuatan, tapi masih jauh. Ao Chun mengeluarkan napas yang mengerikan, yang membuat Xiang Shaoyu merasakan tekanan yang besar. Ketika tombak itu terbunuh, kekuatan yang dahsyat itu cukup untuk meledakkan Xiang Shaoyu. Xiang Shaoyu meraung, dan tombak Fang Tian dihancurkan dengan seluruh kekuatannya, yang hampir setara dengan 25.000 gajah, tetapi tetap tidak dapat menahan serangan Ao Chun. Perbedaan kekuatannya terlalu besar, seluruh tubuh Xiang Shaoyu hancur dan memuntahkan darah. Sungguh konyol kau berani menantangku dalam hal ini. Ao Chun tidak mungkin menjadi satu-satunya yang mencibir. Kakak Xiang, Yuji membantu Xiang Shaoyu, tetapi matanya redup. Xiang Shaoyu berdiri dengan susah payah. Tubuhnya tegak dan dia melotot ke arah Ao Chun. Selama aku punya satu napas, aku tidak akan mengakui kekalahan. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti Yuji. Aku akan membunuhmu sekarang, kau tidak bisa menahan diri. Ao Chun menyeringai ganas, dan tombaknya menusuk keluar. Dua sinar cahaya meledak, membunuh Xiang Shaoyu secara langsung. Ah! Xiang Shaoyu meraung dan bergegas ke Ao Chun tanpa ampun. Matanya berlumuran darah, dan seluruh tubuhnya terbakar. Dia mencoba menebas tombak Fang Tian Hua. Ledakan. Xiang Shaoyu terbang terbalik. Ada lubang darah besar di tubuhnya. Seluruh orang itu meneteskan darah. Kakak Xiang, Yuji berteriak dan jatuh di Xiang Shaoyu dan menangis. Ao Chun mencibir, Yuji, kau kembalilah bersamaku sekarang, ketika aku menjadi seorang wanita, biarkan aku bermain denganmu, aku bisa menyelamatkanmu dari kematian, jika kau keras kepala, aku akan membunuhmu sekarang. Kau sangat jelek, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menodainya. Yuji menggertakkan giginya dan melotot ke arah Ao Chun. Kemudian dia menatap Xiang Shaoyu dan berkata dengan tegas, Kakak Xiang, Yuji tidak akan pernah mengalahkanmu. Kau tunggu saja, Yuji akan menemanimu. Yuji, Xiang Shaoyu menggenggam tangan Yuji, menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan pergi dan jalani hidup yang baik. Kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan mati dengan tenang. Xiang Shaoyu menggertakkan giginya, menghabiskan kekuatannya, mengandalkan kegigihan yang luar biasa untuk berdiri. Dia menopang dirinya sendiri dengan Fang Tian yang menarik tombak dan menunjukkan senyum bangga, Ao Chun, ayolah, kecuali kamu menginjak tubuh Xiang Shaoyuku, kalau tidak, kamu tidak ingin menyakiti Yuji. Wajah Ao Chun muram dan tak tertandingi. Pada saat ini, Xiang Shaoyu masih memiliki kekuatan untuk menantangnya. Matanya penuh dengan peluang dan dia berkata dengan marah, kalau begitu aku akan membiarkanmu mati. Ayolah Xiang Shaoyu hampir gila. Dia mendorong Yuji menjauh dan meraung, Yuji, hiduplah, kalau tidak, aku akan mati dengan mata tertutup. Pergilah ke neraka, Ao Chun meraung, dan tombak itu membunuhnya. Kekuatannya yang ganas dapat mencabik-cabik Xiang Shaoyu. Siapapun yang ingin membunuh saudaraku harus membunuhnya. Tiba-tiba, di langit, ribuan cahaya pedang meraung, membunuh Ao Chun seperti hujan. Ledakan. Cahaya pedang Wandao hancur total, mencari harga langit menangkap Xiang Shaoyu untuk melarikan diri secara langsung, menghindari serangan ganas Ao Chun. Satu lagi yang akan mati. Ao Chun mendengus dingin dengan jijik. Zhao Tianjian melihat luka Xiang Shaoyu dan melihat kemarahannya di matanya, saudara, aku akan membawamu bersamaku. Xiang Shaoyu meraih tangan Zhao Tianjian dan berkata dengan susah payah, kamu bukan lawan Ao Chun, tetapi saudara. Kamu dapat membantuku membawa Yuji bersamaku. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dengan tenang. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku akan berjalan bersamamu. Saudara-saudara, hidup dan mati bersama. Zhao Tianjian memegang Xiang Shaoyu tanpa ragu-ragu. Aku akan membawamu. Tidak ada yang bisa menghentikan kita hari ini. Kau ingin pergi? Lucu. Bisakah kita pergi? Karena kau ingin mati,
aku akan membuatmu sukses. Di mata Ao Chun, niat membunuh bergulir, dan tombak itu begitu kuat sehingga mustahil untuk menahannya dengan kekuatan 5 lapis ramuan emas Zhao Tianjian. Bunuh. Cara Zhao Ao Chun bertarung dengan Tian Guang masih sama. Puff. Darah Zhao Tianjian memercik ke seluruh tubuh dan menghantam tanah dengan keras, menyemburkan darah. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu, kau tidak bisa menahan diri. Ao Chun mencibir dan membunuh tombak itu. Pupil mata Zhao Tianjian tiba-tiba menyusut, dan tubuhnya tiba-tiba menghilang, seperti hantu, dan langsung muncul di belakang Ao Chun. Serangan Ao Chun gagal, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia merasakan bahaya besar. Pedang guntur bayangan. Suara Zhao Tianjian terdengar dingin di belakangnya. Di langit, guntur meledak dan membunuhnya dengan guntur. Di antara cahaya listrik dan batu api, pedang guntur telah terputus. Mata Ao Chun menyusut dan meraung liar. Dia mengeluarkan napas teror untuk menahan pemboman pedang guntur langit. Ledakan, pedang guntur langit menebas, Ao Chun meraung, ini masih tidak bisa membunuhku. Benarkah? Suara Zhao Tianjian sepertinya datang dari telinga Ao Chun, yang membuat Ao Chun menggigil. Puff, ini adalah langkah terakhir. Sebuah pedang menembus dada Ao Chun. Pedang guntur langit menebas lagi. Ao Chun ketakutan dan meraung, tidak.